Baik, dan juga karena menyinggung masalah keamanan begitu ya di Asian Games 2018 ini dari pihak polisi dan TNI nanti bagaimana untuk... Jadi di kepengurusan Inasgok itu ada 5 deputi. Salah satu deputinya itu adalah dari Polri, yaitu yang bertanggung jawab masalah keamanan dan transportation. Ya. Jadi mulai dari kedatangan kontingen, mulai dari keluar dari airport, sampai dengan ke penginapan, sampai ke pertandingan, itu tanggung jawab Polri. Makanya strukturnya Inasgok itu salah satu deputinya itu dirangkap oleh Asop Kapolri. Dan itu sudah terbentuk 1 tahun yang lalu. Ya. Jadi pelibatan TNI dan Polri itu sangat besar di pundak TNI dan Polri untuk penyelenggaraan Asian Games. Karena ini situasi rawan juga. Ya. Jangankan Indonesia, Jepang saja mau melakukan Olimpiade minta advis ke Indonesia dalam rangka keamanan yang menyangkut masalah-masalah terorisme. Karena kenapa? 46 negara akan datang di Indonesia. Dan kita tahu bahwa negara-negara yang akan datang ini kan negara Asia, terutama Asia Selatan, ya, itu kan sedang bermasalah, berkonflik. Jazirah Arab ya, akan datang, sedang berkonflik mereka di internal mereka dan sebagainya. Tapi ya, kita confident masalah keamanan karena memang kita sudah antisipasi. Tapi tidak perlu juga terlalu overconfident. Tapi kan juga karena tahun 2018 ini selain Asian Games kita bisa sebut sebagai tahun olahraga, tapi juga ini sebagai tahun politik dengan Pilkada serentak 2018. Sejauh ini pengamanan bagaimana? Kalau dulu sempat Pak Komjen Syafruddin mengatakan angka kriminalitas sebenarnya akan menurun gitu 30 tahun gitu. Tapi di tahun yang rawan ada olahraga, ada juga politik, bagaimana Pak? Jadi begini, di tahun 2018 ini memang Indonesia sedang menghadapi sebuah kondisi ya, yang harus betul-betul fokus kepada masalah keamanan. Karena ada 3 momentum atau 3 kegiatan besar, perhelatan besar yang akan dilakukan di Indonesia yang hampir bersamaan. Yang pertama adalah pemilu kada serentak di 171 daerah. Ya. Itu 21 Februari nanti dimulainya penetapan calon sampai dengan akhir Juni. Nah, itu nanti ya. Ini spellnya panjang sekali ini. Ini 4 bulan ini kondisi keamanan tentu akan fluktuatif pada saat itu. Karena ini yang kita kenal dengan tahun politik ya. Ya, kontestasi politik. Karena begitu 21 di situ akan terjadi gejolak. Karena kenapa? Nanti paslon ada yang kurang ini mungkin gugur apa macam itu, pasti ada riak-riak sudah mulai. Terus masuk ke fase sosialisasi para paslon. Nah, tentu udah kegiatan lapangannya nih. Masuk ke fase kampanye. Nah, terus masuk kepada fase pemungutan suara. Nah, di situ nanti akan belum nanti penghitungan suaranya. Penghitungan suaranya. Nah, itu yang akan kita hadapi. Yang pertama. Yang kedua, 2 bulan kemudian akan ada Asian Games. 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus pembukaan Asian Games. Selama sampai dengan bulan September, 12 September. Nah, di situ ada fase fokus kepada masalah-masalah stabilitas keamanan. Setelah itu terakhir 2 bulan setelah itu ada konferensi World Bank di Bali. Itu dihadiri oleh sekitar 186 negara akan datang ke Bali. Jadi ada sibuk sekali ya 2018 ini ya. Jadi spellnya itu 4 bulan, hanya ada spell 2 bulan, datang lagi terus 2 bulan lagi datang lagi. Jadi memang TNI dan Polri dan seluruh bangsa Indonesia tentu akan fokus sekali dengan masalah-masalah keamanan ini. Nah, khusus untuk pemilu kada, memang kita sudah mempetakan beberapa potensi-potensi konflik. Ya. Tapi namun demikian, setelah kita menganalisis untuk pemilu kada ini, pemicu konfliknya itu kan para kontestasi. Atau para supporternya. Para kontestan yang berkontestasi dan para supportnya.
Nah, ternyata ini cair. Nah, dari aspek politik itu cair karena tidak ada polarisasi. Karena antara partai Islam, partai nasionalis gabung di tempat ini. Jadi politisasi identitas saya rasa akan isu sara dan isu itu tidak, karena contohnya saja di Jawa Tengah, di sana antara nasionalis dan agamis itu jadi satu, di sini jadi satu. PDIP dengan P3 gabung, Gerindra dengan PKB gabung. Jadi di Jawa Barat juga begitu. Jadi insya Allah sih politisasi yang menyangkut identitas itu tidak akan terjadi. Namun kepuasan ya, kepuasan ya. Yang tadi saya katakan bahwa di awal itu nanti penetapan calon di situ yang akan tidak terjadi. Puas, ada yang merasa jadi itu yang menguntungkan di situ. Kalau terjadi polarisasi itu yang berat. Itu Polri dan TNI akan berat menghadapi itu. Nanti akan menyatu nanti di Pilpres 2019. Karena di situ akan ideologi sudah masuk. Kalau ini ideologi, ini cair nih ideologi ini kelihatan. Karena yang penting mencari kekuasaannya gitu untuk kita berterima kasih juga kepada para tokoh-tokoh politik yang mengcombine para calon-calonnya antara calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati. Ini mereka mengcombine. Jadi itu terima kasih institusi Polri kepada para tokoh-tokoh politik. Saya perlu sampaikan itu apresiasi. Jadi itu sebuah bantuan besar ya kepada institusi Polri. Kita appreciate, salut. Ternyata para tokoh-tokoh politik walaupun terkesan tanda kutip itu berkontestasi, tapi ternyata kompak tokoh-tokoh politik kita itu memperhatikan bagaimana bangsa Indonesia yang bisa utuh, bisa solid, bisa maju. Baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.